di lantai keras enggak? Di lantai keras. Itu fungsinya untuk apa? Untuk step selanjutnya. Kenapa harus datar yang keras? Nanti saya jelaskan lagi. Ya, setelah dipindahkan lingkungan yang sudah aman, baru kita amankan pasiennya dengan cara ditolong. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Loh, pagi. Luar. Semangat pagi, semangat pagi. Oke, kita mulai lagi. Selamat pagi. Wah, pagi ngopi, luar biasa. Bolehlah seperti itu. Cakep itu. Langsung nyamber aja. Oke, kita nggak apa-apa, santai aja ya. Mau ngerokok, mau ngopi nggak apa-apa. Ibu-ibunya mau ikut ngopi silakan aja. Ya, sekarang masuk ke materi inti nih, tapi serius, tapi santai ya. Oke ya, apalagi yang tour guide nih. Ini penting sekali ya. Ini sangat penting karena pasti ada kejadian-kejadian luka ya kan. Ada yang pernah tenggelam ataupun dia kena serangan jantung, nadinya berhenti, jantungnya berhenti. Apa yang harus kita lakukan? Tadi udah disinggung sedikit oleh Pak Anhari. Oke, sekarang materinya saya yang akan bawakan. Oke, saya tanya dulu. Pernah nggak ada kejadian atau ada orang serangan jantung ataupun jantungnya berhenti, pingsan, didiamkan, meninggal? Ada nggak? Belum ada. Mudah-mudahan tidak ada. Tapi kalaupun ada, nah sekarang kita belajar. Sedia payung sebelum hujan. Ya. Jadi kalau ada kejadian nanti, saya sudah bisa. Saya sudah pelatihan. Sertifikat ada, berarti legal melakukannya. Oke, ini namanya bantuan hidup dasar. Bagaimana cara kita menghidupkan orang yang mau mati beneran? Jantungnya berhenti. Apa yang harus kita lakukan? Oke, ini step-stepnya ya. Yang pertama adalah kalau ada orang tidak sadar, pingsan, apa yang harus kita lakukan pertama kali? Yang pertama adalah selalu 3A. Berkenan? 3A. A pertama adalah aman diri. Kenapa aman diri duluan? Kabur bisa. Kalau tidak berani menolong, takut menolong. Tapi kalau kita berani menolong, aman diri adalah kita pakai alat pelindung diri. Ingat, sayangi diri sendiri sebelum kita menyayangi orang lain. Itu prinsipnya. Aman diri. Kalau menyayangi Bagita gimana? Nah, itu selanjutnya. Itu A4 dan itu A4, tenang aja. Normal itu. Kita A3 dulu, itu A4 ya. Amankan Mbak Gita, itu yang keempat. Oke. Aman diri yang pertama. Yang kedua, aman lingkungannya dulu. Salah kita jawabannya tadi. Salah wajar karena belum dikasih pemahaman atau materinya. Oke, balik lagi. Yo, stop dulu. Kita perhatikan lagi. Lihat lingkungannya. Posisinya di mana korbannya? Oh, di pinggir pantai. Kayaknya tidak bagus atau tidak aman untuk kita memberikan pertolongan, atau orang yang ditolong nggak aman. Pindahkan ke tempat yang aman. Kemana? Ada yang tahu? Cari tempat yang luas, datar, keras. Paling mudah di mana? Di kamar katanya. Kalau korbannya perempuan, boleh lah Pak. Gitu. Nyambung, siap dan amankan dan. Ya. Oke ya. Pindahkan ke tempat yang aman, luas, datar dan keras. Yang paling mudah di mana? Di lantai. Keras enggak? Di lantai keras. Itu fungsinya untuk apa? Untuk step selanjutnya. Kenapa harus datar yang keras? Nanti saya jelaskan lagi. Ya, setelah dipindahkan lingkungan yang sudah aman, baru kita amankan pasiennya dengan cara ditolong. 3A sudah aman semua? Aman. Baru kita lanjut ke pasiennya. Dengan cara apa? Cek respon dulu. Takutnya dia hanya pingsan. Dengan cara apa? Dipanggil sambil ditepuk yang keras. Cek respon dengan nyeri, dengan suara. Teriak. Kalau laki-laki, Pak, sambil ditepuk. Ditepuk pundaknya atau dadanya? Pundak atau dada?
Lihat sikon. Nah, ntar lu pertanyaannya ini ambigu. Lihat sikon. Kalau tengkorak berarti buku. Oke. Kalau perempuan gimana? Iya, benar juga. Kalau perempuan tepuk dadanya repot, bener. Bagus. Ini nyambung juga nih. Berarti biar aman yang kita tepuk ada bagian pundaknya. Mau laki-laki atau perempuan aman, tidak ada masalah. Tapi nepuknya yang keras. Jangan pelan-pelan. Pak, Bu, di rumah saja itu mah. Ya. Jangan ditolong lagi itu, ya. Tapi yang keras, Pak, Bu, itu cek, respon. Kalau sadar, aman. Tapi kalau nggak sadar, lanjutkan nyambung ke Pak Anhari yang tadi. Ya, aktifkan SPGDT. Minta bantuan, pertolongan. Pertama adalah minta bantuan kemana? Ke orang sekitar dulu nih. Tolong, ada orang tidak sadar. Itu nomor 1. Ya, penolong datang nih yang sekitar. Ya kan, datang. Selanjutnya adalah yang penolong ini satu sebagai saksi, bantuan kita, dan satu lagi telepon kemana? Telepon kemana? 112 119. Nanti di sini ada penanggung jawabnya. Ada nih Pak Ahdi. Nanti dia yang koordinasi di Pulauan Seribu. Kalau ada masalah tentang kegawat daruratan. Ya, udah dijelaskan tadi yang Pak Anhari. Ya, telepon situ. Sambil menunggu bantuan medis datang, di sini ada ambulan motor ya, ada motor. Nah, itu sebelum menunggu sambil menunggu bantuan ya kan. Selanjutnya adalah kita menolong korbannya, lanjutkan pertolongannya. Nggak sadar, minta tolong, bantuan sambil nunggu, lanjut kita cek. Kan nggak sadar nih, jantungnya masih berfungsi atau tidak, bekerja atau tidak, dengan cara cek nadinya. Nadi yang di mana sih? Ada yang pernah lihat? Di mana? Di tangan, di leher, di bawah leher. Ada lagi? Dada. Di dada. Nah, oke. Kalau perempuan mintanya di dada, dicek nadinya. Saya bingung di dada ada nadi apa ya? Aduh, luar biasa. Oke. Detak jantung berarti bukan dicek, didengarkan gitu ya? Oke. Saya bingung di situ. Oke. Aduh. Ya, setelah nempel nggak diangkat lagi ya dan. Oke, ya. Cek nadinya di mana? Ya, di ujung ya. Di tangan kita di sini ada nadinya. Ya. Tapi yang paling ujung, berarti paling kecil, paling ujung. Ya, semakin dekat ke tubuh kita semakin besar, semakin besar, semakin besar. Ternyata nadi terbesar setelah jantung itu apa? Nadi yang ada di leher, namanya nadi karotis. Leher kiri atau kanan? Kiri atau kanan? Kanan kiri. Kanan atau kiri? Kiri, jantung kali. Kiri atau kanan? Dua-duanya. Dua-duanya, kiri kanan. Kalau ada cuma di kanan, saya lari sekarang, kabur. Ya, jadi ada kiri dan kanan. Ya, nanti kita perhatikan ada. Cek. Berapa lama sih cara ngecek nadinya? Minimal 5 detik, maksimal 10 detik. Oke. Kalau nadinya ada, aman. Nggak masalah. Berarti jantungnya masih berfungsi. Paling kita cek napasnya. Waduh, napasnya nggak ada. Kita kasih bantuan nafas. Ya, bantuan nafas, hati-hati. Oh, dia nggak bernapas, jantungnya masih berfungsi. Asik perempuan nih, ya kan? Nah, nenek-nenek gimana? Sekarang, nah, boleh nggak sih kasih bantuan napas kayak yang di TV-TV? Buka mulutnya ditiup, boleh nggak sekarang? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Bukan muhrim, oke, cakep, memang bukan muhrim. Aduh, kalau omongan bukan muhrim saya kabur juga nih, bingung. Pelajaran agama. Iya, ini bukan pelajaran agama ya. Kayak paeh deh. Oke, kenapa nggak boleh? Yang pertama adalah tadi dibalikin lagi 3A, aman diri. Ingat ya, apalagi korbannya kita nggak tahu siapa dia. Kita juga nggak tahu dia punya penyakit menular atau tidak. Pada saat kita lakukan bantuan napas, ternyata dia punya penyakit menular. Kita tertular. Berarti kita aman dirinya sudah selesai. Dia bangun, tertolong. Nanti kita tertular kan? Jadi kitanya sakit nggak? Sakit. Makanya saya bilang aman diri. Jadi boleh nggak mut-mut? Enggak. Mulut ke mulut, iya, dari mulut ke mulut boleh nggak? Enggak, boleh. Kalau di rumah? Boleh. Boleh aja. Boleh tuh. Pacaran juga boleh. Pacar juga boleh. Boleh nggak Pak? Dari mulut ke mulut? Seperti tadi itu takut penyakit tular itu nggak boleh. Oke, nggak boleh. Apalagi kalau tidak kenal. Oke, ternyata korbannya perempuan, tinggi, cantik, putih, ada lusuk pipi, bibirnya merah.
Biarin aja lah. Nggak apa-apa, biarin aja, sikat aja gitu Pak. Aduh, tertular gitu Pak. Aduh, repot terus ini. Oh iya. Jadi gimana Pak? Lakukan nggak? Lah saya lakukan tetap penyakit ular itu Pak. Tapi pertolongan yang lain lah. Pertolongan yang lain. Oke, nanti kita lakukan. Kalau kita nggak ada alat, tidak boleh melakukan dari mulut ke mulut bantuan nafasnya. Boleh nggak? Kita RJP saja. Boleh, nanti ada kita praktekkan. Ya. Kalau nggak ada alat, begini loh caranya. Ternyata tadi kan kalau ada nadi, sekarang kalau tadi ada nadi, sekarang nggak ada nadi. Ternyata dicek nadinya yang di leher, nggak ada. Apa yang kita lakukan? Berarti jantungnya berhenti. Harus secepatnya dirangsang biar bekerja lagi. Karena kalau jantungnya berhenti, otomatis aliran darah ke seluruh tubuhnya berhenti. Apalagi langsung ke otak kata Pak Hari. Kalau otak tidak dapat suplai oksigen, apa yang terjadi? Akan mengalami penurunan sadaran, pelan-pelan tidak sadar, selanjutnya bisa meninggal nggak? Bisa. Makanya dipompa biar darahnya ngalir, karena di darah itu mengikat oksigen biar sampai ke otaknya. Responnya ada. Bekerja jantung, kerja nanti jantungnya. Karena sudah dapat suplai oksigen. Oke, selanjutnya bagaimana caranya kita merangsang jantung biar bekerja lagi? Dengan cara apa yang di RJP kita tekan. Apa yang kita tekan? Bagian dadanya. Namanya RJP, resusitasi jantung paru atau kompresi jantung luar. Kita tekan dadanya, tapi tujuan utamanya adalah yang kita tekan adalah jantungnya. Oke. Jantung. Ya. Oke, berapa kali sih kita menekan jantung, menekan dadanya? 3 kali. Berapa kali? 3 kali. 30 kali. Nolnya kurang. Ya, 30 kali mompa. Kalau kita ada alat, selanjutnya kita kasih bantuan nafasnya 2 kali. Jadi kita tekan dadanya 30 kali, bantuan nafasnya 2 kali. Kalau ada alat. Nggak ada alat, mulut atau dari mulut jangan. Ya, oke. Dari situ. Berapa kali? 30 kali kita tekan dadanya, kasih bantuan nafasnya. Berapa? 2 kali. Nah, kalau ada alat seperti ini, kasih 2 kali pompa. Oke. Diapain? Tiupan katanya, oke. Ya. Oke, 30 kali. 2 kali bantuan nafas. Oke, itu disebut 1 siklus. Berapa siklus sih kita membutuhkannya? 5 siklus. 30 kali kita kompresi atau kita tekan dadanya, 2 kali kasih bantuan nafas. Itu 1 siklus. Butuhnya 5 siklus. Kita membutuhkan 5 siklus. 32. Capek nggak? Capek itu lumayan. Waktunya 2 menit. Setelah 5 siklus atau 2 menit, cek lagi. Apa yang kita cek? Apa yang kita evaluasi? Nadinya. Kalau nggak ada, cek nadi lagi nggak ada. Apa yang kita lakukan? Panggil dokter, surat pernyataan. Belum datang. Sabar. Ini tindakan dulu. Darurat. Ulangi lagi. Tindakannya RJP. Tindakannya apa? RJP. Berapa kali kita tekan dadanya? 30. Bantuan napasnya? 2 kali. Berapa siklus? 5 siklus. Berapa menit waktunya? Luar biasa. Aduh, biasa di luar. Biar nggak jadi. Enggak jadi. Oke, belum. Ya. Oke. Setelah 5 siklus udah dicek nadi nggak ada. Kita pompa lagi bantuan nafas lagi sama 5 siklus lagi belum ada juga. Lanjutkan terus. Berulang-ulang gitu. Berulang-ulang. Ya, berulang-ulang. Nah, sekarang balik lagi. Pada saat kita nanti RJP, ya kan kita tekan dadanya. Oke, yang ditekan apanya? Dadanya. Dada kan luas. Jadi kita harus tahu titiknya. Titik penekanannya di mana? Oke, di tengah. Jadi biar tahu di sini ada lekukan di atas. Ya, ada kayak mangkok. Nah, kalau bahasa kesehatan itu manubrium. Tarik dari tengahnya sampai ke ulu hati. Itu tulang tengah dada. Ya, cari aja tengahnya. Atau laki-laki bisa sejajar dengan puting. Tarik tengahnya di sini. Tumit tangan, taruh tengahnya. Jadi gampang laki-laki mempatokannya dengan puting susu. Kalau perempuan gimana? Di mana letaknya posisinya? Di tulang tengah dada sejajar dengan. Kalau perempuan, tulang dada, 2 jari di atas ulu hati. Punya ulu hati? Oke.
kalau punya ulu hati. Kalau nggak punya ulu hati, patah hati. Oke, lanjut. Nanti kalau patah hati urusannya dengan Mbak Maya, ya. Asik kalau patah hati. Nanti selesai semua urusan. Oke. Kalau panas suruh pada geser. Tadi sudah kan? Berapa kali kita RJP? 30. Bantuan napasnya? 2 kali. Berapa siklus? 5 siklus. Berapa menit waktunya? 2 menit. Letak penekanannya di mana? Kalau laki-laki? Sejajar dengan puting. Kalau perempuan? Di atas hati. Di atas ulu hati 2 jari. Luar biasa emang, aduh. Lancar jasa di Mantap. Oke, tadi nyambung ke sini. Ya kan? Kalau sudah 5 siklus atau 2 menit cek nggak ada. Apakah kita udah selesai? Apa udah selesai RJP-nya? Kita kubur aja? Minta pertolongan. Pertolongan masih di dalam perjalanan. Masih lakukan lagi. Oke, ya. Jadi itu masuk kapan kita RJP itu boleh dihentikan. Kapan kita menghentikan bantuan ini, tindakan ini, kapan kita boleh dihentikan? Yang pertama adalah, oke, kita petugas yang lelah. Iya, petugas yang lelah. Ternyata saya dua-duanya udah lelah. Kalau udah lelah, jangan diterusin. Kenapa? Tadinya korbannya 1 bisa nambah 2. Yang satu lelah juga jadi 3. Terus yang nolong siapa? Nah, selalu balik lagi aman diri. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, korbannya ada nadinya, ada nafasnya. Berarti jantungnya sudah berfungsi. Selanjutnya adalah tadi, berapa lama sih kita boleh menghentikan? Kalau kita melakukan RJP sudah 30 menit, tidak ada respon, baru kita boleh selesai. Ada lagi keluarganya, jangan, kasihan. Berhentikan. Karena permintaan dari keluarga. Ya, ini saya RJP, orang ini juga ganti orangnya. Atas. Ya terus atas dong. Ada nggak kejadian seperti itu? Ada. Lanjut atau tidak? Lanjutkan tidak? Lanjut. Tulangnya daripada nyawanya diambil malaikat Ijro. Udah nungguin malaikat Ijro ini. Ayo, duluan. Saya duluan apa dia duluan nih? Nah, begitu udah nungguin. Kalau kita berhenti berarti sudah diambil. Karena pada saat dia jantungnya berhenti, belum lama itu masih punya harapan hidup lebih tinggi. Lakukan tindakan maksimal 30 menit. Lakukan terus. Karena apa? Pertama, tulang bisa dibenerin kalau patah. Kalau ternyata dia luka bisa diobatin. Tapi kalau nyawa hilang bisa balik lagi? Enggak. Jadi beli mana? Lanjutkan. Oke, kerok 3 loh patahnya. Lanjut terus. Hah? Tulang bisa dibenerin. Ya kan? Dielas. Nah, jadi intinya dilanjutkan. Oke? Oke. Sudah, selanjutnya. Tadi udah jawab ya, Pak? Sambil kita berjalan sambil dijawab. Oke. Pada saat kita RJP, ternyata nadinya sudah ada, nafasnya sudah ada, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Ada yang tahu? Diserahkan kepada dokter kalau dia datang. Oke, pada saat kita lagi RJP, datang URC atau ambulan motor yang ada di Pulau Pari, datang, ya kan? Datang ambulan nyalain sirinenya kan, ambulan motornya ngibul, datang tuh. Datang, tugas Bapak selesai, diambil alih oleh tim kami di sini. Bapak silakan istirahat, saya ambil alih di sini. Jadi teman-teman kami yang melanjutkan tindakan di sini. Teman kami juga koordinasi, ya kan? Bisa dengan tim dari ambulan kapalnya dia merapat untuk alat yang lebih, ya kan? Karena alat yang di ambulan kapal alhamdulillah ya, insya Allah lengkap. Itu standby di Pulau Tidung sama Pulau Kelapa. Tapi kalau dibutuhkan di sini ada kejadian, dia akan merapat. Jadi jangan takut. Tapi ujung tombaknya ada ambulan motor kita di sini. Enggak usah takut. Di Pulau Pari ada. Standby 2 orang teman kita di sini dikasih motor. Mana motornya? Posisikan korbannya. Kalau ambulan motor belum datang, miringkan. Kiri kanan bolehlah. Ya, miringkan. Ada caranya nanti. Kenapa dimiringkan? Karena orang yang di RJP, korban yang di RJP itu akan merangsang mual dan muntah. Kalau posisi masih terlentang seperti ini, dia muntah. Orang tadinya nggak sadar, terus dia sadar pelan-pelan, refleks menelannya belum sempurna. Ya, yang ditakutkan adalah pada saat dia muntah, nih muntahannya masuk ke saluran pernapasan karena refleks menelan belum sempurna. Kalau masuk ke pernapasan akan tersedak, melotot lagi, balik lagi seperti ini, RJP lagi mau. Capek kan? Capek. Nah, posisikan miring. Tujuannya adalah untuk mencegah tersedak tadi, atau nama bahasa medisnya aspirasi. Tersedak nanti. Pada saat dia miring, kalau dia muntah, dia akan keluar dengan sendirinya, ngalir sendiri. Jadi seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Oke. Pak mau nanya,
Saya kayaknya pernah dengar tentang PPGD. Oke, PPGD ya. Kan itu melancarkan. Wah, ini murah aja. Ini kalau begini kayak beneran nih. Oke, silakan. Dulu saya pernah dengar, pernah ikut juga. Apa PPGD kan untuk melancarkan pernapasan ya, untuk mengalihkan nafas. Oke. Terus? Apakah ikat pinggang atau BH itu dilepas apa nggak usah? Oke, siap. Pertanyaan yang bagus. Ini bisa saya yang jawab. Oke, silakan Dan. Teman-teman ada yang mau bantu jawab? Betul sekali. Silakan Dan. Langsung jawab. Enggak apa-apa. Yuk. Izin untuk menjawab ya. Iya, siap. Kita anggap pasiennya, korbannya wanita. Karena ada BH tadi. Ya. Karena ada BH. Jadi kita anggap korbannya adalah wanita. Ya. Ada juga pakai BH. Saran terbaik saya itu kita buka. Iya. Saran terbaik kita Oh, iya. buka BH-nya karena memang BH juga bikin sesak napas. Kalau BH-nya juga. Iya, nanti. Dan berarti pernah pakai ya? Kan pernah bisa ngomong begitu sesak gitu. Tadi saya tanya langsung. Oh, ternyata udah survei ya, udah survei ya. Menurut saya mungkin Oke, siap. ini jawaban saya yang belum pengalaman, tapi saran saya kalau misalnya memang kita menemukan korban wanita, buka. Cuma bukanya jangan sendirian. Luar biasa. Ajak ada saksi yang melihat, jadi tidak dilaporkan dalam pelecehan seksualnya itu aja. Luar, hapus dong. Luar biasa. Saya belum, saya mau nanya Pak. Biar aja. Oke, berarti komandan khusus masalah yang paling atas ya. Oke. Saya boleh bertanya Pak? Oke, satu lagi saya jawab dulu sebentar ya. Oke, betul sekali. Terima kasih Dan. Jawabannya emang betul sekali. Ya, semua yang terpasang, ya kan, yang membuat dia kencang di tubuhnya karena itu akan menghambat peredaran darah. Dikendorkan betul sekali. Ya, bukan cuma orang yang henti jantungnya berhenti atau napasnya berhenti, orang pingsan pun sama. Biar peredaran darahnya lancar. Pakaian ketat gimana? Satu lagi, panggil saksi. Dia perempuan, cari perempuan. Jangan mentah, wah tidak sadar nih, ya kan? Nggak ada orang nih, jangan juga. Tapi harus ada saksi, ya. Kalau bisa cari yang perempuan. Oke, saya pernah kejadian seperti itu. Waktu saya di Ancol, ternyata dia ada yang tenggelam. Perempuan datang, security yang bawa. Ya, tengah malam kalau nggak salah jam 1 jam 2. Ya, di situ ternyata security yang bawa ada 6 orang. Jadi dibukanya sama-sama rame-rame di situ. Tapi apa, bukanya selimut dulu sampai sini baru dibuka pelan-pelan. Ya kalau sedikit-sedikit sih ya wajar lah. Ya milih nyawanya atau malunya. Ya udah, tinggal pilih aja, saya balikin lagi. Pertanyaannya bagus sekali. Oke Pak, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya mau bertanya sedikit Pak ya. Mengenai pertolongan pertama ini. Oke. Kalau kita lakukan itu tadi RJP. RJP itu sambil kita kan artinya setelah ada kecelakaan. Iya. Karena terus kita nelpon ke 112 atau 119. Iya. Artinya tim pertolongan itu masih dalam perjalanan. Iya. Dan kita akan melakukan pertolongan pertama dulu kan. Nah setelah semaksimal mungkin dan sekuat yang kita bisa atau sekuat kita mampu, kita RJP Lakukan. itu, dan korban masih belum ada pergerakan ataupun lebih baik lagi. Kira-kira kita ini setelah tim medis itu datang, kita disarankan atau tidak? Karena mengambil tindakan terlebih dahulu artinya. Oke. Kekhawatiran saya itu kan cenderungnya sekarang banyak yang kita niatnya baik disalahkan kayak gitu. Oke. Ya mungkin itu aja Pak. Siap. Terima kasih. Oke, terima kasih. Pertanyaan bagus banget ya. Karena itu termasuk aman diri. Selalu balik lagi ke awal. Aman diri, aman diri, aman diri. Ya, yang pertama adalah alhamdulillah Bapak sudah ikut pelatihan atau sosialisasi FAR ini, First Aid Responder. Yang pertama untuk legalnya adalah Bapak dapat sertifikat. Disalahkan nggak? Udah legal Bapak. Ya. Yang kedua adalah sampai menunggu bantuan. Ya kan ambulan motor didatang ya. Ya kan sebelum datang Bapak lakukan tindakan. Enggak ada masalah Pak. Itu Bapak legal, aman kok. Ya, tindakan aja langsung. Kalau sudah datang udah selesai. Nanti ambulan kita. Ya, kalau dibacain undang-undangnya itu banyak banget undang-undang. Ya, kalau kita biarkan, kita juga kena Pak. Ya, lebih baik kita menolong. Intinya adalah harus ada saksi, itu nomor 1. Nggak bakal disalahkan. Karena memang ada saksinya, korbannya tidak sadar, terus ternyata jantungnya berhenti, napasnya berhenti. Ya, itu sebagai saksi kita. Ya, ada lagi? Cukup, karena namanya saya M. Yusuf, sama kan namanya sama saya. M. Yusuf, Mulyadi Yusuf, Muhammad Yusuf. Berarti kita kakak adik ya. Oke, mirip. Ada lagi Pak? Nah, ini ambulan motor kita. Nah, jadi jangan takut. Ya,
Di Pulau Pari ini yang akan bergerak terus apabila ada terjadi kegawat daruratan. Bukan cuma yang henti jantung, henti nafas. Mau jatuh, mau apapun itu tentang gawat daruratan ataupun trauma, ini ambulan motor ini. Di tas ini alat-alatnya banyak. Ya, banyak sekali alat-alatnya. Ya, kalau masalah jalan napas, dia tersedak ataupun dia butuh bantuan napas, ada di situ. Dia butuh infusan, ada di situ. Untuk oksigen juga ada di situ. Ya, kalau dia sesak napas, ada alatnya. Dia tersedak, ada alatnya. Dia ternyata perdarahan hebat, diinfus, ada di situ. Jadi jangan takut. Ya, setelah ditangani ini, ambulan kapal akan meluncur ke sini, dijemput oleh ambulan kapal, dibawa ke Pramuka RSUD. Kalau di RSUD tidak bisa ditangani, nanti kita bawa lagi. Kemana? Ke Jakarta. Dibawa ke pantai atau ke Marina ya. Di sana ke Marina. Di Marina ambulan kita sudah, ambulan darat sudah ada di sana. Jadi jangan takut, diantar sampai rumah sakit. Aman. Oke, ada lagi pertanyaan? Oke, luar biasa. Oke, luar biasa. Pertanyaan banyak banget. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Pak, mau bertanya. Boleh. Apa? Selain korbannya yang dewasa, apakah kalau korbannya di bawah umur, gitu, kayak anak kecil, gitu, Oke. apakah sama harus melakukan RCP? Oke. Siap. Siap. Terima kasih. Kalau korbannya anak-anak gimana? Boleh nggak dilakukan RJP? Kalau dia ternyata jantungnya berhenti, boleh nggak dilakukan RJP? Boleh. Tapi ada caranya. Ya, nanti kita praktekkan. Kalau dewasa pada saat kita RJP pakai 2 tangan nanti ada. Kalau pada anak-anak 1 tangan. Kalau pada bayi gimana? 2 jari, nanti ada caranya. Lakukan saja Pak. Orang tenggelam gimana? Jangan lagi orang tenggelam, ternyata bawa ke darat, kakinya dipegang, taruh di sini sambil lari-lari. Enggak akan keluar. Tindakannya apa orang tenggelam kalau dia nggak sadar? RJP juga, karena itu merangsang juga, bukan cuma jantung, tapi akan merangsang refleks mual dan muntah. Pada saat RJP, keluar itu kan, stop, selesai. Berarti sudah ada tanda-tanda kehidupan, berarti jantungnya sudah mulai bekerja, sudah ada refleks muntah, selesai di situ. Nanti kita praktekkan di sini. Oke, ada lagi tentang tersedak. Kalau orang tersedak, kan ada tukang bakso di sana, dia makan bakso. Ada yang woi, nyangkut di sini. Apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan? Kalau dia saya hantam. Hantam. Betul sekali. Apa yang kita hantam? Ayo bahasa kerja kan hantam. Apa yang kita hantam? Bagian mana yang kita hantam? Punggung ya. Bagian punggung, betul. Tapi punggung kan luas, ya kan? Punggung kan luas. Letaknya di mana? Hantamnya itu di mana letaknya? Di leher. Selesai, langsung patah tulang leher. Saraf pernapasan kejepit, dia akan gagal napas, mati Pak di tempat. Oke. Di belakang Pak. Oke. Kita praktekkan. Oke. Kamu selalu tegar, walaupun jadi pasien kamu tetap tegar. Siapa? Oke. Pasiennya siapa nih? Berdua nih? Dua ada. Pasiennya berdua, terus yang nolong siapa? Oke, kamu ikutin kata-kata saya. Oke. Tadi lo kayak narasumber ke bawah suasana kita, jadi bingung juga dia. Sekarang Bapak berdiri sama seperti naik ojek di sini, berdua. Ayo, bangun. Kita coba langsung praktekkan. Ibu, ayo. Langsung praktekkan. Biar selalu ingat, jangan cuma mendengarkan. Yo. Oke. Pak Adi, nakal kamu ya. Sarah mau jadi pasien? Oh.